Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul The Runoff tahun 2022. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Di dalam sebuah berita menjelaskan bahwa lebih dari 300 penjahat melarikan diri dari Korea setiap tahunnya, dan kebanyakan para penjahat itu memilih Asia Tenggara sebagai tempat persembunyiannya untuk kembali melakukan kejahatan terhadap turis dan pengusaha dari Korea. Scene beralih ke negara Vietnam yang menjadi salah satu negara yang dihuni oleh banyak penjahat dari Korea. Dan itu dibuktikan dengan seorang anak pengusaha dari Korea yang bernama Choi Yong-gi yang sedang mensurvei tempat untuk bisnisnya. Di situ juga dia ditemani oleh orang Korea yang baru dia kenal di Vietnam bernama Jong Hoon. Dia mengatakan bahwa ada bos rental mobil yang mengajaknya untuk berbisnis bersamanya bernama Kang Hae-sang, bukan Kaisang. Yang mana dia sendiri sebenarnya ingin menculik dirinya untuk dijadikan tebusan kepada ayahnya. Scene beralih ke Korea di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang tengah mengamuk di jalanan, yang mana dia melukai para pengunjung dan menyandera beberapa orang yang ada di sana. Di situ para polisi pun terlihat tidak mampu menangkapnya atau mereka takut untuk mendekatinya karena si pria itu memiliki senjata tajam. Namun tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Dong-su yang kabarnya baru saja pulang dari kencannya. Kemudian dia pun langsung beraksi menyusuri toko itu untuk menangkapnya dengan diam-diam. Namun sayang karena pengawakannya yang begitu besar membuatnya wadah makanan yang ada di sana jatuh dan membuatnya ketahuan. Hingga akhirnya dia pun mampu menangkap orang tersebut setelah dirinya mendapatkan pukulan Saitama dari Dong-su. Setelah kejadian tadi, sang kapten kepolisian pun kini memberi tugas kepadanya untuk pergi ke Vietnam untuk membawa seorang pria yang bernama Jong Hoon. 됐어. 데리고 와. 한 2박 3일 출장한다 생각. 둘이 가면 어떻게? 영어 할 줄 아는 사람이 가야지. 나만 믿고 따라와. 야, 우리 반장 멋있다. Singkat cerita, saat mereka tiba di Vietnam, di sana dia malah ditahan oleh pihak imigrasi. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mahir bahasa Inggris sehingga pihak imigrasi mencurigai bahwa mereka adalah penyusup. Yang padahal pihak imigrasi pun bisa berbahasa Korea, namun mereka tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya dibebaskan karena dijemput oleh salah satu petugas konsulat yang bernama Park. Setelah itu dia pun membawa mereka ke salah satu restoran Korea yang ada di Vietnam. Dan di sini kita akan mengetahui betapa berpengaruhnya Dong-su ketika dia menyapa para preman yang ada di sana. Si preman itu malah pergi karena mengetahui bahwa Dong-su adalah orang yang sangat ditakuti di Korea. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang merupakan teman lamanya Dong-su yang sekarang tinggal di Vietnam. Dia mengatakan bahwa di tempat ini banyak gangster dari Korea yang sering mengacaukan para pedagang. Namun keadaan di sini sangat jauh berbeda dengan di Korea, di mana para gangster banyak sekali menggunakan senjata tajam untuk kelangsungan aksinya. Keesokan harinya, kini Tuan Park mengajak mereka ke kantor konsulat untuk melihat beberapa kasus yang terjadi di negara ini. Yang mana di sini Dong-su sangat terkejut karena banyak sekali kasus turis asal Korea yang menghilang entah kemana. Tuan Park mengatakan bahwa ada sekitar 3.000 turis asal Korea datang ke Vietnam setiap bulannya dan selalu ada yang menghilang. Kemudian Dong-su pun menginterogasi Jong Hoon yang tiba-tiba menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun saat dia ditanya, dia justru memberi jawaban yang tidak masuk akal oleh Dong-su. Untuk itu dia pun memberi sedikit ancaman kepadanya dengan memukul tembok kursi dan menutupi telinganya. 잘 봐줘. 가 많아. 하나 띄워도 돼. 야, 이봐, 너 빨리 유리 좀 주고.
sehingga akhirnya dia pun mengatakan bahwa dia sedang diburu dan akan dibunuh oleh rekannya sendiri yang bernama Jidi. Mendengar hal itu, Dongsu pun bergegas pergi dari sana dan menuju ke lokasi yang telah dia dapat darinya. Namun sang kapten sempat menolak karena melakukan penyelidikan di negara orang tanpa izin dianggap sebagai ilegal, dan hal itu justru membuat mereka bisa dideportasi. Dan ketika mereka tiba di tempat yang dimaksud, mereka sangat terkejut karena si pelaku yang mereka datangi kini telah tewas mengenaskan. 골치 아프게 생겼네. Kemudian dia pun kembali menemui Jong-hun dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah mendapat ancaman, akhirnya dia mengaku bahwa sebenarnya dia sedang diburu oleh seorang pria yang bernama Haesang. Sehingga dia pun memilih untuk menyerahkan diri daripada harus mati di tangan Kang Haesang. Dan dia juga meyakini bahwa rekannya yang telah mati itu diakibatkan oleh perbuatannya. Namun karena Dongsu tidak mengenali siapa itu Kang Haesang, dia pun meminta kepadanya untuk menceritakannya secara jelas. 형사님, 저 자수했는데요. Dia pun mengatakan bahwa dulu saat dia dan rekannya bekerja sama dengan Kang Haesang, dia mendapat tugas untuk menculik Choi Yonggi dan meminta uang tebusan kepadanya. Akan tetapi saat Yonggi sudah memberikan uang tebusannya, si bos justru tidak membagi rata uang tersebut dan justru malah menghinanya. Mendengar hal itu, rekannya pun langsung memberhentikan mobilnya dan menantang Kang Haesang untuk berduel bersamanya. Namun tak diduga hal itu dimanfaatkan oleh Yonggi untuk kabur dari sana. Dan saat dia kembali ditangkap, Kang Haesang di sana langsung membunuhnya saat itu juga. Sedangkan Jong-hun yang melihat kebrutalannya, dia pun sangat ketakutan dan mau tidak mau dia harus menuruti perintahnya. Selain itu juga dia memotong jari-jari si Yonggi dan mengirimkan kepada ayahnya untuk meminta tebusan. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa semua turis yang menghilang di kota ini adalah akibat dari Kang Haesang sendiri. Dan alasan Jong-hun kabur darinya karena dia takut akan bernasib sama seperti Yonggi. 그걸 진작에 얘기를 해야지. 너 여기다 그 집 주소 적어. 주소? Keesokan harinya, Dongsu pun melepon rekannya di Korea untuk mencari informasi tentang siapa sebenarnya si Kang Haesang ini. 영장 나오는데 한 달은 걸릴 분위기입니다. 응? Dan sembari menunggu tim pencari informasi, mereka kemudian mendatangi tempat di mana Yonggi dikuburkan. Hingga akhirnya ketika mereka sudah menemukan mayat si Yonggi, kasus ini pun langsung ditangani oleh kepolisian Vietnam. Setelah itu dia pun langsung menghubungi rekannya kemarin dan menanyakan tentang keberadaan Kang Haesang. Dan secara kebetulan para gangster di sana pun sedang mencarinya untuk kemudian dia meminta kepada Dongsu agar mencari informasi itu dari gangster yang lain. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok pembunuh bayaran yang disewa oleh ayah Yonggi, di mana dia mendatangi seorang gangster yang bernama Cheki karena dialah orang yang mengetahui di mana tempat tinggal Kang. 제가 직접 확인했습니다. Kemudian saat mereka tiba di rumahnya, di situ mereka mendapatkan sejumlah uang beserta emas dari hasil kejahatannya selama ini. Lalu mereka pun menghubungi ayah Yonggi dan mengirimkan uang itu ke Korea. 봐봐, 이거 다 한국 놈들 천지구만. Sementara itu, Dongsu sendiri terlihat menghampiri para gangster yang diberitahukan rekannya itu. Namun saat dia ingin bertemu langsung dengan pimpinannya, di sana ada anak buahnya yang menghalangi Dongsu hingga terjadi sedikit perkelahian di sana. 까불고 있어. Setelah beberapa anak buahnya dihabisi, akhirnya si ketua pun mengatakan bahwa ada seorang pria bernama Cheki di mana dialah orang yang mengetahui keberadaannya. Sedangkan alasan mereka mencari Kang Haesang karena mereka dibayar oleh si ayah Yonggi untuk mencarinya. 좀 나온 거 없어? 강혜상은 Singkat cerita, setelah dia mengetahui keberadaannya dari Cheki, dia pun langsung bergegas pergi mencarinya. Namun di tengah perjalanan, dia ditelepon tim pencari informasi yang mengatakan bahwa dia belum menemukan identitas Kang Haesang. Akan tetapi di sana mereka mendapat informasi tentang ayah Yonggi, di mana dia merupakan pengusaha kaya sekaligus rentenir yang sangat terkenal dan banyak gangster yang bekerja dengannya. Scene beralih kepada Kang yang kini menyadari bahwa ada orang yang telah masuk ke rumahnya, sehingga di sana dia langsung menghabisi para pembunuh bayaran tersebut saat itu juga.
Setelah itu, dia pun menghubungi ayah Yonggi menggunakan ponsel salah satu pembunuh bayaran itu, yang mana dia meminta ayah Yonggi untuk segera mengembalikan uangnya jika dia masih ingin hidup. Dan jika tidak segera dibalikan, dia akan pergi ke Korea beserta semua anak buahnya untuk menghabisinya. Mendengar ancaman itu, dia pun sama sekali tidak takut dan justru mengancam balik, di mana dia akan menyewa semua pembunuh bayaran untuk membunuh Kang Haesang. 그러니까 내가 이거 돌려주는 걸 깜빡해버렸네. Tak lama kemudian, Kim Dong-soo baru saja tiba di kediaman rumah Kang. Di situ mereka sangat terkejut ketika melihat semua pembunuh bayaran telah dihabisi oleh Kang. Namun tiba-tiba 칼 내려놔. keesokan harinya saat Dong-soo membawa si kapten ke rumah sakit, datanglah seorang petugas yang mengatakan bahwa mereka telah dideportasi karena telah membuat keributan di kota ini. 얘들아, 우리 언제까지 여기? 북한에서 하면 트고 납치해서 돈 보내라고. 두 분 다 나쁜 놈은 그냥 잡는 거야. Namun sebelum mereka pergi, Dong-soo terlebih dahulu menghampiri rekan si Kang Haesang yang mengatakan bahwa Kang Haesang akan pergi ke Korea menggunakan kapal ilegal. 해줄게. Singkat cerita, kini mereka pun telah kembali pulang ke Korea. Kemudian dia mendatangi sebuah tempat yang merupakan markas dari mantan bos gangster bernama Isu. Kedatangan Dong-soo ke sana yaitu untuk mencari informasi mengenai kapal ilegal yang akan tiba di pelabuhan Korea. 어디다 놓을까요? 나 놔라 그냥. 내 좀. 탕수육까지 시켰네 이제. 잘 먹게. 이랑아 새끼들한테 돈 받고 일자리 준 게 그게 옛날에 장이수가 아니야. Dan dengan bantuan temannya, akhirnya mereka mengetahui lokasi yang akan menjadi tempat turunnya Kang Haesang. 아 그거 말고 군평한 근처 CCTV 싹 불렀냐? 아닙니다. Setelah itu, Dong-soo dan anak buahnya pun mulai mengecek CCTV yang ada di pelabuhan itu untuk memantaunya. Hingga akhirnya mereka menemukan Kang yang telah mencuri sebuah mobil. Sementara itu, ayah si Yonggi yang menyadari bahwa Kang Haesang sudah tiba di Korea, dia menyewa puluhan gangster untuk menghabisinya. 네, 알겠습니다. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dua gangster bersaudara yang kini sudah tiba di Korea. Dan mereka berdua ternyata diminta oleh Kang Haesang untuk membantunya mengambil uang dari ayah si Yonggi. 언론사에 해명 자료 배포하겠습니다. Sementara itu, Dong-soo sendiri terlihat dimarahi oleh atasannya karena telah membuat kekacauan di negara luar. Sehingga akhirnya kasus ini harus diserahkan kepada kepolisian di luar negeri. Namun Dong-soo yang tak terima kasus ini diserahkan begitu saja, dia pun meminta kepada sang atasan untuk memberinya waktu agar menyelesaikan masalah ini. Karena jika mereka tidak berhasil menangkap Kang, maka citra kepolisian di sini akan hancur. Mendengar hal itu, sang atasannya pun memberikan waktu 1 minggu untuk menangkap dan menyelesaikan masalah ini. 일주일 안에 결판돼. 일주일. Setelah itu, mereka terlihat mendatangi tempat kuburan Yonggi untuk memberikan penghormatan. Di sana juga ada ibu si Yonggi yang sangat berterima kasih kepada Dong-soo karena telah membawa jasadnya pulang. Dan sebagai bentuk terima kasihnya, sang ibu pun mempersilahkan mereka untuk menyicipi hidangan yang sudah mereka sediakan. 아, 날 좋다. 우리는 기름값 지원 안 돼. Di sisi lain, si gangster bersaudara kini memulai aksi pembunuhannya setelah mereka melihat pembunuh bayaran yang disewa oleh ayah si Yonggi. Dan saat di dalam lift, ayah si Yonggi yang asalnya tidak menyadari bahwa itu Kang Haesang, dia pun sangat terkejut setelah dia mengatakan bahwa dialah orang yang telah membunuh anaknya. Sehingga di sana terjadi aksi baku hantam yang mampu dimenangkan oleh Kang. Sementara itu, anak buah Dong-soo yang melihat ayah si Yonggi diculik, dia pun dengan segera mengejarnya saat itu juga. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari anak buah Dong-soo, Kang pun memotong jari Tuan Choi dan mengatakan kepada istrinya untuk segera memberikan uangnya. Dan dia juga meminta untuk memberikan uangnya itu sendirian dan tidak melapor pihak kepolisian. 커플도 쫓고 있더라고요. 근데 동선 체크해보니 잘못되면 우리가 다 뒤집어 쓰는 거야. 입금을 해주면 안 됩니다. 네, 해외 이들만 따라주시면 별일 없을 겁니다. 안 그러면 남편도 죽는데? 남편 살아있는 것만 확인하면 바로 준다. 아줌마는 시원시원하네.
Sementara itu, Dongsu yang takut dikenali jika dia menjadi supir istrinya, dia pun meminta kepada Isu untuk menjadi supirnya. 뭐 하는 거지 또? 아 어째 또 이게? 나 배 하나 구해줘. 얘 이름 확실해? 지금 중국 가는 길 다 막혀서 조용히 들어가려면 그 새끼. Di sisi lain, kini Dongsu mulai menjalankan rencananya di mana dia menyuruh semua anak buahnya untuk menyamar mengikuti istri Choi. Dan dia juga menugaskan rekan yang lain untuk mencari keberadaan Tuan Choi. 없어. Sementara itu, Kang juga meminta kepada dua bersaudara untuk mengambil uangnya terlebih dahulu dan membunuh istrinya sebelum dia tiba di hadapannya. 여보세요. 이 새끼 유턴한다. 그럼 다시 유턴하세요. 장난해? 야 손가락 우리 그냥 직진할게. 이번엔 상훈이가부터. Scene beralih kepada rekan Dongsu yang kini sudah mengetahui keberadaan Kang. Di situ dia langsung membawa Tuan Choi dari sana, namun sayang dia diketahui oleh Kang dan langsung menusuknya. Tapi beruntung karena para polisi juga tak lama datang ke sana hingga membuat Kang Haesang kabur dari tempat itu. 미안합니다. Setelah itu dia pun langsung menelepon rekannya dan menyuruh mereka berdua untuk mundur karena para polisi sudah ikut terlibat dalam masalah ini. Namun mereka menyangka bahwa ini hanya tipuan dari Kang agar dirinya bisa mendapatkan uang itu seorang diri. Akhirnya dia pun memilih untuk segera merebut uang itu sebelum Kang Haesang terlebih dahulu mengambilnya. 순백 확보됐고 이 두 놈 먼저 잡는 거야. 맞습니다. 무사하니까 걱정하지 마. 다음 사거리에서 사인 주면 길. Dan saat mereka tiba di basement, Isu menyuruh Ibu Seonggi untuk pergi dari sana sedangkan dirinya akan menghabisi musuh dan membawa kabur uangnya. Hingga akhirnya kini uang tersebut berhasil dibawa oleh Isu dan langsung pergi dari sana. 새끼 어디가? Dan setelah cukup lama mengejarnya, akhirnya dia mendapatkan istrinya Choi dan berniat akan membunuhnya. Namun tiba-tiba di sisi lain, Isu yang tengah membawa uangnya tiba-tiba dia ditabrak oleh Kang hingga tersungkur. Namun Isu yang tidak ingin uangnya lepas begitu saja, dia pun langsung kabur dari sana dengan menaiki taksi. 근데 강에서 개새끼죠. 의경도 찌르고 탔어요 지금. Scene beralih kembali kepada Kang Haesang yang tak sengaja melihat berita tentang Isu yang merupakan orang Cina Korea yang tengah diburu oleh polisi karena telah mencuri uang. Dan di sini juga dia mengetahui tentang kemana dia akan kabur membawa uang itu. Di sisi lain, Isu sendiri terlihat menghubungi satu rekannya dan memintanya untuk menjemputnya di sebuah tempat untuk pergi ke Cina. Namun tak diduga ternyata Kang Haesang sudah berada di kapal itu dan menghabisi rekannya. Dan saatnya tiba, Isu yang mengira bahwa rekannya sudah menjemput, ternyata itu merupakan Kang Haesang yang ingin merebut kembali uangnya. Dan karena uangnya tidak berhasil dia dapat, dia pun langsung menghubungi Dongsu dan mengatakan bahwa Kang Haesang kini telah kabur menaiki bus. Singkat cerita, setelah Dongsu menemukannya, di sana terjadi aksi baku hantam yang tentu saja pasti dimenangkan oleh Dongsu. 예, 잠깐만 내려주세요. 내 가족까지는. 아이 저 범인 잡으라니까. 너도 고생했어 임마. 때내느라 죽다 살았는데. 너 그러지 말고 아예 밀항도 해라. Di akhir film, akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan semua korban dari Kang Haesang. Dan di sini juga kini pemerintah Korea dan Vietnam akan bekerja sama untuk memberantas semua kejahatan yang ada di negaranya. 고생했는데 이거 오돌뼈가 이게 뭐냐? 소고기가 먹던 거. 두자. 얘들아 작업하자. 형님,
2kg씩 합니다. 이거 백 사장이랑 내일 거래야. 다시 포장해놔. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi korup yang bernama Jo Seung Chol. Dia sendiri merupakan seorang polisi yang bekerja sama menjalankan bisnis narkoba dengan seorang anggota Yakuza bernama Ryo Tomokawa. Di sana dia sedang menyiksa seorang polisi baik yang sedang menyelidiki kasus narkoba bernama Jong Gyung Sik. Alasan dia menghabisinya yaitu karena dia telah berani mengusik bisnis haramnya ini untuk kemudian dia pun langsung memukulnya hingga tewas. Setelah itu dia pun menyarankan kepada Ryo untuk berhati-hati dalam memilih tempat transaksi dan pembuatan narkoba. Termasuk dia harus lebih berhati-hati jika ingin menjual barang itu ke mafia Cina. Kemudian anak buahnya pun langsung membuang mayat polisi itu ke lautan untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan para preman yang sedang baku hantam dengan warga setempat. Namun tak lama kemudian Mamang Dong-su kembali datang untuk memisahkan perkelahian mereka. Tapi karena preman itu keras kepala, akhirnya mau tak mau dia harus memberikan pukulan Saitamanya kepada mereka. Dan tak lama kemudian para polisi Ladusing pun datang ke sana untuk mengamankan mereka. Setelah itu dia pun kembali berangkat ke kantor dan kabarnya kini tugasnya dipindahkan ke daerah lain. Dan tempat kepolisian di sini dipimpin oleh seorang pria bernama Jang Tae-suk dan dua tangan kanannya bernama Kim Min-jae. Tak lama kemudian di situ juga mereka mendapatkan kasus baru untuk diselidiki. Dalam penyelidikannya mereka mendapatkan kabar bahwa ada seorang wanita yang tewas karena terjatuh dari lantai 8. Di situ dia ditemani oleh Kim dan dua rekannya yang masing-masing diberi tugas, di mana dia dan Kim akan pergi ke lab forensik sedangkan yang lainnya ditugaskan untuk menyelidiki para saksi. Sesampainya di sana, dia mendapatkan informasi bahwa kematian wanita tersebut disebabkan oleh sebuah narkoba yang cukup mematikan, yang mana jenis narkoba tersebut memiliki banyak kandungan yang sangat kuat sehingga mampu membuat seseorang meninggal. Dan faktanya narkoba tersebut berasal dari Jepang dan diselundupkan oleh seseorang yang belum diketahui namanya. Tim ahli juga menambahkan bahwa korban mungkin saja dilemparkan oleh seseorang bukan karena terjatuh sendiri apalagi nincak cangkang jauh. Di sisi lain, Kapten Jang memberitahu Dong-su bahwa kini para saksi telah menyampaikan pernyataan mereka dan dia juga mengatakan dalam kasus ini akan diserahkan ke divisi anti narkoba. Akan tetapi Dong-su melarangnya di mana dia juga sangat yakin bahwa korban wanita itu dibunuh dengan sengaja. Dan untuk menyelidiki lebih lanjut, dia mengajak Kim untuk mendatangi klub malam yang sempat dikunjungi oleh korban. Di tempat itu juga dia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Jang Dong-moon. Dia sendiri merupakan seorang informan yang memiliki jaringan luas tentang narkoba dan yang lainnya, yang mana dia akan membantu mereka berdua untuk masuk ke sana tanpa biaya admin. Setelah mereka masuk, dia langsung naik ke ruangan atas untuk menemui seorang pria yang memiliki bisnis di tempat ini bernama Lee Sang-seol. Namun saat akan menaiki tangga, dia dihadang oleh penjaga yang ada di sana. Sesampainya di ruangan atas, di sana dia melihat banyak sekali orang yang menggunakan narkoba jenis Cypher. Di situ dia langsung mengumpulkan barang bukti narkoba itu sekaligus memberi pelajaran kepada penggunanya. Setelah itu dia langsung menangkap pemilik bar tersebut yang sedang karaokean dengan para wanita. Sementara itu scene beralih kepada Jo dan juga Ryo yang terlihat sedang menemui mafia Cina bernama Jin. Kedatangan para mafia itu berniat ingin membeli narkoba dari mereka dan menjalankan bisnis rahasia bersamanya. 사장님께 내가 특별히 계약금입니다. Di sisi lain, Dong-su langsung menginterogasi Lee mengenai gembong narkoba yang menjual Hyper di klub malamnya. Awalnya pria itu menolak, namun setelah dia memberikan ancaman, dia pun mengatakan yang sebenarnya, yang mana dia memberitahukan sebuah nama bernama Hiroshi yang merupakan anak buah Ryo Tomokawa.
우리 진실의 방을 청소하자. 시작. 일주일에 한 번 정도 오는 들으시라고 제일 좋은데. Mendapat informasi itu, dia pun langsung membagi tugas kepada anak buahnya untuk mencari keberadaan Hiroshi, yang mana dia dan juga Kim akan menemui pengedar yang berhubungan dengan gangster Yakuza. Sedangkan sang kapten dan anak buahnya ditugaskan untuk mencari keberadaan Hiroshi dan menangkapnya. 내가 일본 말 좀 해. 내가 알아서 할게. Untuk melancarkan aksinya, dia juga kembali membawa sang informan untuk mencari keberadaan para pengedar. Di situ dia menyampaikan bahwa pengedar yang dekat dengan Yakuza adalah seorang saudara yang bernama Jung dan adiknya bernama Jin. Setibanya di kediaman mereka, Dongsu langsung memberikan pukulan Saitamanya hingga tak sadarkan diri. Kemudian di situ dia langsung menggeledah semua ruangan dan menemukan beberapa bungkus narkoba yang disembunyikan di dalam lemarinya. Dan setelah dia tertangkap, akhirnya dia pun memberitahukan tentang siapa itu Hiroshi dan Yakuza lainnya. Setelah itu dia langsung menghubungi sang kapten dan menyampaikan agar lebih berhati-hati dalam menangkap Hiroshi. 야쿠자래. 너 일본말 할 줄 아냐? 아니요. Dan saat sang kapten tiba di lokasi, ternyata Hiroshi tak sendirian, di mana dia dibantu oleh Yakuza lain yang bernama Masa. Sehingga di sana terjadi aksi baku hantam yang akhirnya mampu dimenangkan oleh sang kapten. Setelah mereka tak berdaya, sang kapten pun membawa mereka dan menyita narkoba seberat 20 kg. 아, 새끼들. 야, 이건 도대체. Dan saat dalam perjalanan, dia memberitahukan kepada Dongsu bahwa dia kini telah berhasil menangkapnya. Namun tiba-tiba, 여보세요. mereka pun langsung ditabrak oleh anak buah Ryo dan langsung mengamankan barang tersebut. Karena faktanya barang tersebut akan dijual ke mafia Cina yakni Jin. Di tempat itu juga Hiroshi meminta kepadanya untuk jangan ditinggalkan karena dia masih ingin hidup bersenang-senang. Namun tanpa diduga dia justru membunuhnya padahal dia masih satu komplotannya. 얘들아 잡아보자. Setelah mereka membunuh Hiroshi, mereka pun langsung mengganti pakaiannya agar tidak mudah dilacak oleh pihak polisi. Kemudian dia dan semua anak buahnya langsung menghampiri ke tempat Ryo dan membuat keributan di sana. Alasan mereka membuat keributan yakni mereka merasa kecewa karena si Ryo dan anak buahnya tidak bisa menjaga barangnya dengan aman. Keesokan harinya, Dongsu pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya, yang mana dia juga sangat kesal dan berniat ingin membunuh semua yang terlibat setelah sang kapten babak belur. 이거 장어 좋은 거래. 많이 먹고 빨리 나. 밥 먹고 나서 이따 먹어. 야, Scene beralih dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kim Yan-ho. Dia sendiri merupakan seorang penyelundup yang bekerja sama dengan Ryo. Namun dia tidak kenal sama sekali dengan Jo dan selama ini dia hanya mendengar namanya saja. 깨끗하게 다시 포장해. Yang mana Ryo juga sengaja tidak memperkenalkannya karena Jo merupakan sosok pria yang sangat brutal. Bahkan dia juga sangat menyesal karena telah bekerja sama dengannya, yakni si polisi korup tersebut. 야, 얼른 이쁘게 포장해서 약 챙겨드려. 아, 이거 오늘 안에 다 보내려면 빨리빨리 해야 돼. 어? Scene beralih kepada Dongsu yang didatangi oleh dua anak buahnya yang merupakan junior dari kantor lamanya. Kedatangan mereka berdua ke sana yakni mereka ingin bergabung dengan penyelidikannya karena dia menemukan sebuah pistol milik atasannya di rumah Hiroshi. Dan faktanya atasan mereka itu adalah Jung Sik yang telah dibunuh oleh Jo di awal film tadi. Akan tetapi yang mereka tahu bahwa Jo itu merupakan biro kepolisian anti narkoba. 상업화가 동업해서 하이퍼를 뿌렸답니다. Singkat cerita, kini Dongsu langsung pergi ke kantor Jo bersama Kim Min Jae. Dengan tujuan dia hanya ingin menanyakan tentang proses penyelidikan kasus narkoba di wilayah tersebut. Dan di situ juga Dongsu sedikit curiga karena gerak-gerik Jo yang sangat mencurigakan. Bahkan dia sedikit tersinggung ketika Dongsu menanyakan tentang kematian Jung Sik. 좀 아니 그 새끼 얼굴이라도 한번 보고 싶은데. Dan karena Kim tak ingin ada keributan di sana, dia pun meminta Dongsu untuk segera pergi sebelum situasinya menjadi panas. 같은 경찰로서 이런 말씀드리기 좀 그렇다. 그만. 알았어. Di tengah perjalanan, dia menunggu anak buahnya untuk menanyakan tentang orang yang mengetahui banyak soal tentang pengedaran narkoba. Dan orang tersebut bernama Choronggi yang merupakan seorang gangster dan mempunyai bisnis tempat sewa mobil. Kemudian dia juga menghampiri Choronggi, namun dia justru malah mengajak Dongsu untuk berkelahi. 아저씨!
너 자꾸 까불지 말고. Setelah itu dia pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan karena dia takut kepada Dongsu, akhirnya dia pun memberikan sebuah nama yaitu Ryo Tomokawa. 주말마다 일본 애들 데리고 와서 약할 맞아요. 너 같이 안 가면 또 맞아. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Ishijo. Dia sendiri merupakan ketua tertinggi Yakuza yang ada di Jepang. Di situ dia meminta kepada anak buahnya untuk mengawasi bisnis narkobanya yang ada di Korea. Dia juga menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ryo karena tidak becus dalam pekerjaannya. Hingga akhirnya sang ketua pun mengutus anak buahnya yang bernama Riki, yakni seorang Yakuza yang paling ditakuti pada kala itu. Selain diperintahkan untuk membunuh Ryo, dia juga diperintahkan untuk mengambil semua stok narkoba miliknya. Scene beralih dengan memperlihatkan Joe yang sedikit khawatir karena Ryo telah membawa kabur narkoba yang akan dijual ke mafia Cina. Alasan dia kabur karena dia takut dia akan dihabisi oleh Ricky atas perbuatannya. Oleh sebab itu, Joe pun meminta waktu kepada Jin selama 2 hari untuk mendapatkan kembali barang yang diinginkannya. Hingga akhirnya dia pun sepakat, namun jika dia tidak menepati janjinya, maka dia akan menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi Joe. Di sisi lain, anak buah Ryo terlihat sedang membereskan markasnya karena mereka akan menyusul bosnya pergi. Namun tak disangka ternyata Ricky dan semua jajarannya telah sampai di sana dan menghabisi mereka saat itu juga. Namun di sana sayangnya Ricky tidak menemukan Ryo hingga akhirnya dia harus menyusuri kota Korea untuk membunuhnya. 약속하신 대로 전 이번 일하고. Sementara itu, Choronggi terlihat membawa Dongsu ke tempat klub malam miliknya, di mana dia akan ditemani oleh wanita yang bernama Mimi untuk menjadi penerjemah mereka. Tapi di situ para gangster Jepang tidak berperilaku baik kepada Dongsu hingga dia harus mengeluarkan pukulan Saitama kepada mereka. Ketika mereka tak berdaya, di situ Dongsu tidak menemukan Ryo, namun dia hanya menemukan Kim Yan-ho di bawah meja. Dan atas info darinya, kini mereka berhasil menemukan keberadaan Ryo. Akan tetapi, Ryo kini telah dibawa oleh anak buah Ricky yang sudah babak belur. Kemudian Dongsu pun langsung memberhentikan mobil mereka dan berusaha menangkap Ryo. Dan ketika Dongsu ditabrak oleh Ricky, sialnya hal itu membuat Dongsu kewalahan hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari Dongsu. Di sisi lain, saat Ricky berhasil membawanya, di situ dia langsung menanyakan tentang penyimpanan stok narkobanya. Namun karena dia tidak memberikan jawaban, akhirnya dia pun dibunuh saat itu juga. Dan karena Ryo selalu berhubungan dengan Joe, dia pun menduga bahwa barang tersebut kini berada di tangan Joe, yakni si polisi korup. Sehingga akhirnya kini tujuan mereka harus mencari keberadaan Joe untuk membawa barang tersebut kepada sang ketua. Keesokan harinya, Joe menemukan mayat Ryo yang sudah babak belur, di mana jasadnya dibiarkan begitu saja agar memperingati Joe bahwa dia akan mencari dan membunuhnya. Sementara itu, Dongsu terlihat sedang menginterogasi Kim di sebuah tempat. Di situ dia menanyakan tentang pelaku yang telah menabrak Kapten Jang. Dia menjawab bahwa pelakunya bukanlah dari gangster Yakuza, melainkan orang lain yakni Joe si polisi korup. Kemudian dia menjelaskan tentang mekanisme kerjanya dengan sang bos yaitu Ryo, yang mana dia juga menduga bahwa Ricky sengaja dikirim oleh Ishijo untuk mengambil narkoba yang akan dijual oleh Ryo dan Joe, yang mana proses penjualannya itu mereka melakukannya secara tertutup tanpa sepengetahuan Yakuza. Tapi karena dia tidak mengenal betul tentang bos dan atasannya, dia pun berjanji akan membantu mengungkap kebenaran ini dengan seorang diri. 야, 그러면 우리 애들도 처음 보는데. 야야,
Di waktu yang sama, anak buah Dongsu pun memberi kabar bahwa jasad Kyung-sik kini telah ditemukan di lautan. 아, 씨발 역시 우리 그 형님. 야, 이 새끼들 사람을 죽였어. 싹 다 잡아야지. 약도 찾을 만한 데 없어? 토모. Beralih kepada Jo yang meminta kepada anak buahnya untuk mencari keberadaan Heifer di kediaman Ryo. Namun sayangnya di sana mereka justru harus berhadapan dengan Ricky dan semua anak buahnya. Dan karena anak buahnya sudah dihabisi, tentu hal itu membuat Jo marah dan meminta kepada istri Jo bahwa dia harus membayarnya jika dia menemukan barangnya. 내가 그동안 많이 벌게 해줬잖아. 마음대로 해봐 어디. Sementara Jo yang sudah punya janji kepada mafia Cina, mereka pun sangat kesal karena dia tidak menepati janjinya. Namun Jo yang sudah kepalang pusing pun, dia pun memberutal dan menghabisinya saat itu juga. Setelah itu dia pun meminta waktu lagi dan dia berjanji akan mendapatkan barang tersebut untuk Jin. 이거 보세요. Keesokan harinya, Dongsu pun kini semakin curiga kepada Jo setelah mengetahui tentang kematian anak buahnya. Kemudian dia pun langsung mendatangi kantornya untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Namun karena dia tidak ada di kantor, akhirnya dia pun menanyakan kepada temannya. 잠깐만, 이렇게 자꾸 이 형 건들면은 자극하고. 너 한 번만 더 욕하면 죽탱이 날아간다. Di tengah perjalanan, dia mendapat informasi dari Kim yang mana dia menduga bahwa stok narkoba itu kini disembunyikan di sebuah kapal. Untuk itu, dia pun langsung mendatangi lokasi tersebut yang kini dijaga oleh anak buah Ricky. Sehingga di sana terjadi aksi baku hantam saat itu juga. Setelah mereka tak berdaya, Dongsu pun langsung menanyakan tentang lokasi penyimpanan barangnya. Namun karena tak ada jawaban, akhirnya dia pun mencari tahu sendiri dan membuka laci kapal. 이 새끼들 요. Dan di dalam berangkas tersebut dia menemukan sebuah tambang dan menariknya ke dasar laut. Yang ternyata tambang itu mengikat sebuah tas berisi Heifer seberat 20 kg. Setelah itu dia pun menemui Choronggi untuk meminta bantuan lagi, di mana dia meminta kepadanya untuk menelepon Jo dan mengatakan bahwa dia memiliki barangnya yang dia cari. Namun karena Jo terlalu pintar, dia pun memintanya untuk membawa barang tersebut ke suatu tempat. 찾고 싶어요. 그지? 네. 근데 보세요. 기억하시려나? 예? 내가 약 깨끗이 돌려드리겠습니다. Dan faktanya dia berniat untuk menjebak Dongsu dan Ricky dengan berpura-pura membuat kesepakatan, yang mana Choronggi yang seharusnya bertemu dengan Jo, dia justru malah diarahkan ke tempat para Yakuza. Di situ si Ricky langsung menangkap Choronggi dan memukul kepala Dongsu hingga pingsan. Namun setelah tasnya dibuka, ternyata isinya hanya sebuah garam, sedangkan Heifer yang aslinya masih disimpan oleh Kim Min-jae. Di tempat lain, Jo kini berhasil menemukan Kim dan Donggu. Di situ dia langsung merebut tas tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka. Namun tak lama kemudian, Kapten Jang pun datang ke sana untuk menolong anak buahnya. Dan akhirnya Dongsu pun harus kewalahan setelah dirinya mendapatkan beberapa pukulan dari anak buah Ricky, di mana dia terus menanyakan tentang keberadaan Heifer tersebut. Namun tak lama Jo menghubungi Ricky dan mengatakan bahwa barang yang mereka cari kini sudah ada di tangannya. Oleh karena itu dia pun langsung bergegas mencari keberadaannya untuk mendapatkan barang tersebut. Namun di sisi lain Dongsu tak mau menyerah begitu saja, di mana dia langsung menghabisi anak buahnya saat itu juga. Setelah Ricky tak berdaya, kemudian dia langsung mengejar Jo yang sedang melarikan diri. 바로 남한 가서 출발하면 돼. Singkatnya, dia pun harus mengejarnya hingga masuk ke dalam kantor. Dan faktanya dia sudah menyimpan sebuah pelacak di dalam tas itu. Sedangkan Jo yang sudah terpojok, akhirnya dia mau tak mau harus melawan Dongsu jika dia ingin memiliki barang tersebut.
나랑 거래 하나 하자. 하이퍼를 국내로 들여와 전국으로 유통한 일본 야쿠자 조직이 검거. Setelah semua yang terjadi, kini Dongsu dan anak buahnya pun langsung makan malam di alam Sunda. Tak lupa dia juga membawa Chorongi dan Mimi yang sudah membantu para polisi. Singkat cerita, kini Dongsu menghampiri teman lamanya yang bernama Jang Isu, yang mana tujuan dia menemuinya yaitu dia ingin meminta bantuan kepadanya. 자존심 상해서 갑자기 찾아와서 또 못 살겠구나. Di sebuah negara Filipina, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sudah banyak berlumuran darah dan sedang berlari karena ketakutan. Dan faktanya di situ dia sedang dikejar oleh 3 orang gangster yang berniat ingin menghabisinya. Hal itu disebabkan karena pria tersebut ternyata sudah mencuri sebuah plastis yang berisi tentang bisnis perjudian terbesar bernama Casino Emperor. Oleh sebab itu jelas tentu saja para gangster itu terus berusaha menangkapnya agar bisnisnya yang dijalankan mereka tidak menyebar kemana-mana. Di tengah aksi pelariannya itu pun si anak itu terlihat berusaha untuk meminta bantuan kepada orang yang berada di mobil, namun sayang mereka sama sekali tidak membantunya. Tak cukup sampai di situ, dia pun terus meminta bantuan kepada warga komplek yang ada di sana. Namun sial, hal itu justru malah membuatnya semakin sulit karena di komplek tersebut tidak ada satupun warga yang masih bunta. Namun nasib menguntungkan dirinya ketika ada mobil polisi yang kebetulan lewat sehingga dia pun dengan cepat meminta pertolongan kepada mereka. Di tempat itu juga dia sempat mengatakan bahwa dia sedang dikejar oleh para gangster yang akan membunuhnya. Dia juga menambahkan bahwa dia sudah mencuri sebuah plastis yang berisikan tentang data-data perjudian yang dilakukan oleh gangster tersebut. Tapi tak lama kemudian muncullah sebuah mobil hitam yang menghampiri mereka dan membunuh mereka saat itu juga. Dan faktanya orang tersebut merupakan bos dari 3 gangster tadi yang bernama Baik Changi atau kita sebut saja Anggi. Beralih ke negara Korea yang memperlihatkan 3 kurir narkoba yang sedang melakukan transaksi dengan menyimpan barangnya itu di sebuah bongkahan bata. Namun tanpa mereka sadari ternyata transaksinya itu sedang diawasi oleh 2 orang polisi yang sudah bersiap untuk menangkapnya. Dan di saat mereka sedang sibuk memborgolnya, di situ ada temannya pun memanfaatkan hal tersebut untuk kabur dari sana menggunakan motor. Namun sayang karena tiba-tiba datanglah jagoan kita semua yakni Dongsu yang langsung memegang behel motor itu hingga dirinya tidak bisa kabur. Singkat cerita, setelah berhasil mendapat informasi dari mereka, dia pun beserta rekannya kini pergi ke sebuah gedung yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba. Sementara itu di tempat yang mereka tuju ternyata benar tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan narkoba sebelum diedarkan. Dan saat Dongsu sampai ke sana, di situ mereka sedikit kesusahan karena tempat tersebut sudah dipasang jeruji besi oleh mereka. Sedangkan mereka sendiri dengan cepat membuang semua narkobanya ke toilet untuk menghilangkan barang bukti. Dan saat pintunya terbuka, di situ Dongsu langsung memberikan pukulan saitamanya kepada mereka. Setelah mereka tak berdaya, kemudian mereka pun mengumpulkan ponsel milik mereka untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tak lupa dia juga membuka HP-nya untuk mencari petunjuk tentang bagaimana mereka menjalankan bisnis ini. Sehingga akhirnya dia pun dapat menemukannya di mana para pengedar memakai sebuah aplikasi seperti WhatsApp khusus untuk dijadikan media transaksi. Dan aplikasi itu juga tidak bisa terdeteksi oleh pemerintah sehingga para pemerintah sedikit kesusahan untuk menangkap para bandar maupun kurirnya. Mengetahui hal itu, Dongsu pun meminta kepada rekannya untuk mencari tahu tentang siapa yang membuat aplikasi tersebut.
Ketika mereka sedang makan di situ, Dong-soo menanyakan tentang perkembangan mengenai investigasinya selama ini. Dia pun menjawab bahwa pembuat aplikasi itu kini berhasil ditemukan dan lokasinya berada di Filipina. Namun sayang, kabarnya si pembuat aplikasi itu kini sudah meninggal akibat dibunuh oleh seseorang. Dan kini jasadnya sedang dalam perjalanan menuju ke Korea untuk diotopsi agar mereka bisa mengetahui penyebab kematiannya. 신상 바로 따가지고 숲에 걸었는데 영수님이 애기 키우면서 고깃집 하는 거야. Keesokan harinya, Dong-soo bersama Kim kini pergi ke rumah sakit Hasan Sadikin untuk mengetahui hasil otopsinya. 장기간 가혹행위를 당한 게 아닌가. Dan dari info yang didapat bahwa pria tersebut bernama Jo Sung-jae yang ternyata orang itu adalah orang yang kita lihat di awal film tadi. Dan dari hasil otopsinya, si dokter juga mengatakan bahwa Jo telah dibunuh karena adanya luka tusukan pisau di bagian tubuhnya. Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa mayatnya telah turun 20 kg karena dia mengalami kucuran darah yang begitu banyak dan selalu bekerja di bawah tekanan. Merasa informasinya sudah cukup, dia pun langsung pergi dari sana untuk mencari orang yang telah membunuh Jo. Namun tak diduga di sana juga dia bertemu dengan ibunya Jo yang sangat amat merasa sedih karena anak kesayangannya telah dibunuh dengan cara yang sadis. Si ibu juga mengatakan bahwa memang waktu itu almarhum sempat meminta izin untuk pergi bekerja di Filipina. Sehingga dari situlah si ibu belum pernah sama sekali mengetahui kabar anaknya, bahkan dia juga tidak mengetahui tentang apa yang dikerjakannya saat di Filipina. Untuk itu, dia pun sangat memohon kepada Dong-soo untuk mencari pelaku yang sudah tega membunuh anaknya. 저희가 최선을 다해서 알아보겠습니다. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang bos perusahaan yang bernama Jang Do-seol. Di situ dia sedang memberikan 2 buah flashdisk kepada 2 anak buah kepercayaannya, yang mana di dalamnya terdapat informasi tentang poin kripto, di mana dia juga meminta kepada anak buahnya untuk membuatkan poin tersebut untuk memasukkannya ke pasar saham. Dan faktanya isi dalam flashdisk tersebut ternyata dibuat oleh si Anggi yang kita lihat di awal film tadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa dia kini sedang menjalani kerjasama dengan si Anggi. 주소랑 아무든 취하지 말라 그러면 걱정하지 말고 그냥 남은 인생 크루즈 타고 어디 가서 뻐꾸기 날리지. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan markas besar sindikat perjudian yang dimiliki oleh si Anggi. Di situ dia mendapat laporan dari anak buahnya yang mengatakan bahwa bisnisnya kini telah mengembang pesat. Namun yang anehnya, penghasilan mereka masih tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yang seharusnya ketika bisnisnya meledak, otomatis penghasilan pun akan meningkat. Mendengar hal itu, sang bos menduga bahwa bos Jang melakukan korupsi karena dirinya telah membagi hasil keuntungannya secara tak jelas. Dan tak lama kemudian ada satu anak buahnya juga yang melaporkan bahwa dia telah mendapatkan sebuah lokasi tempat saingan bisnisnya. Merasa ada yang ingin menjatuhkannya, dia pun menyuruh semua anak buahnya untuk membereskan tempat saingannya. Dan tak diduga di situ Changi membawa sebuah beko untuk menggusur dan meratakan tempat tersebut. Jelas mereka yang tak terima pun mencoba untuk memberikan perlawanan, namun sayangnya mereka harus dihabisi oleh si Changi. Setelah semua yang terjadi di situ, Changi menyuruh anak buahnya untuk mengambil semua data server di tempat ini dengan tujuan agar supaya mereka bisa melanjutkan dan mengambil alih bisnisnya. Beralih ke Korea, di mana Kim mendapatkan kabar bahwa Song-jae bukan pembuat utama dari aplikasi jaringan narkoba. Hal itu disebabkan bahwa aplikasi tersebut bisa digunakan oleh siapa saja oleh orang ahli IT. Hingga akhirnya mereka harus mencari cara lain untuk menghabisi dan meratakan kasus perjudian yang sudah meresahkan ini. 아니,
Kemudian dia pun mencoba menghubungi ibunya Jo dengan harapan bisa mendapatkan informasi yang bisa dijadikan sebagai petunjuk baru. Namun sayang, orang yang mengangkat teleponnya itu bukanlah ibunya Jo, melainkan tetangganya yang mengatakan bahwa ibu Jo kini telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Dongsu dan anak buahnya pun segera datang ke sana untuk memastikannya. 거기 문 닫기 전에 빨리 가봐야 되는 거 아니야? Di situ saudaranya pun memberikan sebuah kertas yang bertuliskan bahwa sang mendiang meminta kepada Dongsu untuk mencari, menangkap, dan membunuh orang yang telah membunuh anaknya. Setelah itu mereka kini pergi ke markas tim cyber untuk mencari tahu mengenai laporan yang mereka berikan kalau Jo bukanlah pembuat aplikasinya. Di tempat itu kita diperkenalkan dengan seorang anggota cyber yang bernama Han Jisoo, di mana dia memperlihatkan bahwa dirinya berhasil meretas situs perjudian yang sebelumnya pernah dibuat oleh Jo. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Jo merupakan orang yang pernah bekerja di tempat judi milik Changi sebagai operatornya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba beberapa kali mendownload situs tersebut untuk diberikan kepada Dongsu. Namun sial, situsnya itu sangat canggih hingga membuatnya tidak bisa mengaksesnya. Sedangkan Dongsu dan anak buahnya yang tidak mengerti tentang hal ini, dia pun malah bengong dan menyerahkan tugas ini kepadanya. 그런데 내가 잡고 나는 그 뒤에서 시킨 놈을 잡는 거야. Setelah itu dia meminta kepada sang atasan untuk membentuk tim khusus yang digabungkan dengan tim cyber dengan tujuan agar dia dengan cepat menemukan dan membasmi semua orang yang terlibat membunuh Jo. Awalnya sang atasan menolak karena kasus ini sangat rumit dan harus melibatkan orang banyak sehingga mampu mengeras uang yang cukup banyak. Namun Dongsu yang memiliki nilai tinggi, dia pun memaksa kepada sang atasan untuk mengabulkan permintaannya itu. 이하가 뭔지 알아? 클라우드 동기와 담팀 만듭시다. 야, 석두야, 이런 사건은 우리가 할 수 있는 게 아니야. Di sisi lain, Changi terlihat menghubungi Bos Jang untuk memberitahukan bahwa dirinya telah berhasil menghabisi saingan bisnisnya demi memperluas jaringan bisnis. Mendengar hal itu, dia pun sangat senang karena dia juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari Changi. Dan sebagai imbalannya, dia menjanjikan bonus sebesar 10% kepada Changi jika dia berhasil memperluas jaringan bisnisnya. Sementara itu, kini Dongsu mulai membentuk tim khusus di mana dalam hal ini juga mereka membagi tugasnya masing-masing. Yang mana Han Jisoo sebagai tim cyber, sedangkan Kang ditugaskan menjadi tim forensiknya. Dan setelah tim ini dibentuk, mereka pun mencoba masuk ke server judi Emperor untuk mencari informasi yang mungkin ada kaitannya dengan Jo. Namun untuk bisa masuk ke server tersebut, mereka harus melakukan depo dengan jumlah besar agar bisa diverifikasi sebagai manusia. Dan karena harus menggunakan uang, akhirnya mereka pun sempat kebingungan tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Hingga akhirnya Dongsu pun memiliki ide di mana dia mengajak anak buahnya untuk menemui seseorang. 방검복 입히고 실탄 채워가지고. Shin pun beralih dengan memperlihatkan dua gangster yang sedang cekcok di antara mereka masing-masing, yang ternyata salah satu pihak tidak menerima jika orang saingan bisnisnya datang ke tempatnya. Dan saat mereka berdebat, datanglah Dongsu yang meminta kepada mereka untuk berhenti membuat kekacauan. Sedangkan mereka yang sudah kesal, mereka pun meminta kepada anak buahnya untuk menghajar Dongsu. Dan dari penyerangan tadi, Dongsu pun menjadikannya kesempatan di mana ia meminta uang kepada mereka karena telah berani membuat kekacauan di tempatnya. Setelah itu, dia pun meminta kepada Han untuk segera depo agar bisa masuk ke situs tersebut. Di sisi lain, terlihat Changi sedang pergi ke tempat penerimaan baju yang dikirim dari Korea. Yang faktanya isi dari kardus itu bukanlah baju, melainkan uang keuntungan yang sengaja diselundupkan oleh Bos Jang. Namun di situ Changi sedikit kesal karena Bos Jang telah memberikan keuntungan sedikit kepadanya. Yang mana dia juga menduga bahwa Bos Jang tidak menepati janji kepadanya untuk memberikan keuntungan yang lebih besar. Dan si kurir juga mengatakan bahwa sang bos juga memberikan
memberikan keuntungan besar bagi dirinya sebagai kurir. Kemudian dia pun langsung menghubungi sang bos untuk meminta menepati janji keuntungannya. Namun sang bos menjawab bahwa itu nanti akan dibahas karena saat ini dia sedang sibuk melayani tamu. Mendengar hal itu, Changi pun sangat marah karena sang bos terlihat sudah mempermainkannya. Untuk itu dia dan anak buahnya pun kini memutuskan untuk pergi ke Korea untuk menemui bos Jang. Sementara itu, bos Jang terlihat sedang kedatangan teman bisnis barunya yang bernama Kwon. Di dalam pertemuan itu, dia meminta kepadanya untuk mencarikan orang yang ahli di bidang IT untuk memegang server judinya di Filipina. Dan faktanya, dia sengaja mencari orang baru karena ingin menggantikan Changi yang menurutnya kurang patuh kepadanya. 우리 직원 하나가 좀 말을 안 들어 주먹어가지고 인사이동이 좀 있을 것 같아요. Ketika makan siang, mereka pun mulai membahas mengenai tentang perkembangan kasus yang mereka tangani saat ini. Di situ Han pun mengatakan bahwa situsnya itu selalu berpindah-pindah lokasi sehingga membuatnya sedikit kesusahan untuk mengetahui lokasi aslinya. Dan untuk mencari informasi lebih lanjut, Dongsu pun menghubungi gangster tadi dan menanyakan tentang area lokasi yang sering dipakai judi. Namun sayang dia sama sekali tidak mengetahui karena dia hanya menjalankan bisnis bar dan klub malam saja. Dan dia juga mengatakan bahwa dia mempunyai kenalan yang mungkin akan mencari informasi tentang judi bernama Jang Isu. Lalu tak lama Shin pun beralih kepada Jang Isu yang kini memiliki bisnis hiburan dan permainan anak-anak. Di situ dia sengaja datang ke tempat miliknya sekaligus memantau para pekerjanya. Namun tak lama datanglah Dongsu yang ingin mencari informasi kepadanya. Dan sebenarnya dia sedikit kesal karena dari dulu dia selalu mengganggu kehidupannya. Yang padahal kini dia sudah taubat dari dunia gangster dan ingin menjalani kehidupan yang tenang agar tidak bertemu lagi dengan Dongsu. Setelah itu dia pun memintanya untuk ikut bersama Dongsu ke kantor polisi. 남는 게 있어 협조라도 하지. Singkat cerita, setelah mereka sampai, dia pun meminta Isu untuk menceritakan tentang bagaimana dirinya bisa menjalankan bisnis judi waktu dulu. Dia pun mengatakan bahwa dirinya telah membeli situs perjudian dari Filipina. Namun anehnya saat menjalankan bisnis ada sekelompok preman datang untuk menghancurkan tempatnya itu. Bahkan mereka juga langsung merebut dan mengambil kembali server judi yang telah dibelinya. Dia juga mengatakan bahwa ada situs judi terbesar di Filipina bernama Emperor yang sangat terkenal, di mana banyak user yang bermain di situs tersebut. Bahkan Emperor disebutkan telah mendapat keuntungan sebesar 200 juta won per harinya. Namun ternyata bukanlah banyak user yang menjadi faktor utama dari keuntungan tersebut, melainkan adanya monopoli bisnis di mana mereka sengaja memperjualbelikan situsnya agar situs web yang dijualnya bisa berubah dan mereka pun merebutnya kembali. Di situ juga dia memberitahukan bahwa dirinya bisa membeli server judi melalui seorang penyalur yang memiliki tempat kasino yang ada di daerah Seongdong. Mendengar hal itu, Dongsu pun meminta kepada anak buahnya untuk segera bergegas ke tempat tersebut. 한마디로 독점이지 독점. 억울하지도 않지. 나 딱 성민을 어떻게 잡았나 몰라. 너 어디가? 따라와. 어쨌든 따라와. Singkat cerita, kini Han dan Jisoo menyamar menjadi seorang pemain agar tidak dicurigai oleh mereka. Dan setelah dia terus kalah dalam permainannya, dia pun berteriak kencang kalau tempat ini sangat membosankan. Yang faktanya teriakan tersebut merupakan salah satu rencananya agar bisa dilirik oleh penjaga kasino untuk membawanya masuk ke ruangan khusus. Dan benar saja, tak lama datanglah seorang penjaga yang mengajak mereka untuk masuk ke ruangannya. Di situ mereka menawarkan kepada mereka berdua untuk join masuk ke dalam pemain VIP di Emperor. Namun dengan syarat mereka terlebih dahulu harus mendaftar uang sebesar 10 miliar won. Akan tetapi dia malah membuat hal ceroboh dengan memanggil nama detektif di penyadap suaranya karena dia kaget mendengar uang itu. Sehingga hal itu membuat dia sadar bahwa mereka berdua adalah seorang pengintai. Dan dengan cepat dia pun berusaha melarikan diri agar tidak bisa ditangkap oleh mereka. Namun beruntung datanglah Dongsu yang berhasil menangkapnya dan membuatnya pingsan.
Ketika diinterogasi, dia pun mengatakan bahwa dirinya hanya bertugas mencari seorang pelanggan saja agar mau join ke servernya, yang mana dengan hal itu dia akan mendapatkan imbalan sebesar 30% jika berhasil memasukkan pelanggannya. Sementara untuk orang yang memegang dan mengarahkan pelanggan di server itu adalah Yongso yang menjadi kurirnya Bossjang. 저는 그냥 가입영어만 뛰는 거라니까요. Dan dengan sedikit ancaman, Dongsu pun menanyakan tentang keberadaan Yongso saat ini. Dia pun menjawab bahwa dia kini sedang berada di pesawat untuk mengurusi bisnisnya di Korea, dan kemungkinan dia akan tiba di Korea pada pagi hari. 영업일 중 사장인데 사실 우리가 버는 거의 70% 그 사람이 가져가고요. Keesokan harinya, Dongsu pun terlihat sudah berada di bandara untuk menangkap Yongso. Namun di sana juga dia tidak sengaja bertemu dengan Changgi dan kedua anak buahnya. Tapi karena Dongsu belum mengetahui tentang si Changgi, di situ dia pun mengabaikannya karena target utamanya adalah Yongso. Tak lama kemudian, targetnya pun kini terlihat di mana Dongsu memilih untuk mengikutinya terlebih dahulu. Setelah itu dia masuk ke sebuah toko baju yang merupakan kedok dari bisnis judinya. Sedangkan Dongsu di situ meminta kepada Kim untuk masuk dan menyergapnya di dalam. Kemudian di situ Kim pun menanyakan kepada pekerja di sana tentang keberadaan Yongso. Namun tanpa mereka sadari, perkataan itu terdengar olehnya sehingga dia pun langsung pergi dari sana. 차가 왜 여기 있지? Di sisi lain, Changgi bersama anak buahnya kini telah sampai di kediaman Bossjang. Kedatangan Changgi ke sana yaitu untuk menagih semua janjinya yang akan memberikan keuntungan yang banyak kepadanya. Tak hanya itu, dia pun merasa kecewa karena poin kripto yang dia buat kini belum ada hasilnya sedikit pun dari sang bos. Dia pun menjawab bahwa dia sudah menyuruh seorang ahli IT untuk mengembangkan koin kripto itu. Akan tetapi sebelum koinnya launching, dia memiliki rencana akan memainkan semua media dengan menarik para investor untuk berinvestasi di sana. Dan setelah itu dia pun akan menaikkan harganya lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dan jika rencana itu berjalan dengan lancar, sang bos berjanji akan menyerahkan semua bisnisnya kepada Changgi. 카지노 수익금 가지고 뭐 아쉬운 소리 해가 심사관 다 동의를 해서 얼마 야 그렇게 되면은 확보가 됐어요. 그 장 대표님 이번 일 잘 되면 이거 카지노 이거 다 구멍가게야. Sementara itu, Dongsu yang berhasil menangkap targetnya, dia pun diinterogasi atas keterlibatannya di bisnis judi. Namun di sana dia mengelak, di mana ia mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki bisnis pakaian yang dia pasarkan di Filipina. 말 못해요. Di sisi lain, Changgi terlihat sedang menemani asisten sang bos yang sedang mencoba menyuap orang di pemerintahan dengan tujuan agar bisa meloloskan koin kripto mereka di pasar saham, di mana dia memujuknya akan memberikan uang sebesar 20 miliar won dengan tambahan 30 saham kripto. Namun sayang, dia menolaknya karena dia sangat menjunjung tinggi etika dan norma keadilan. Sementara itu, si Changgi yang merasa kesal karena terlalu lama, dia pun masuk ke dalam dan membunuh asistennya sang bos. Kemudian dia pun mengancam kepadanya untuk menerima permintaan bisnisnya. Setelah itu dia pun menghubungi sang bos untuk memberitahukan bahwa dia telah membunuh anak buahnya karena terlalu lama menjalankan aksinya. Mendengar hal itu, sang bos pun sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Changgi akan membunuh anak buahnya karena hal sepele. Kemudian dia pun mengatakan kepada Changgi bahwa kini Yongso telah berhasil ditangkap oleh pihak polisi. Dan karena dia takut ketahuan oleh polisi, maka dia pun mengirimkan pengacara mahal untuk mengeluarkan Yongso dari penjara. Namun berbeda dengan Changgi, di mana ia memiliki rencana sendiri untuk mengatasi hal ini. 공사 현장에 던져놨으니까 알아서 처리해. Sementara itu, Yongso kini telah dipindahkan ke ruangan interogasi khusus agar mau mengaku atas keterlibatannya dalam bisnis kasino. Namun tak lama datanglah orang yang tiba-tiba menjadi kurir untuk mengantarkan makanan, yang faktanya semua itu merupakan rencana Changgi agar bisa masuk ke kantor polisi tanpa diketahui. Dan setelah itu dia dengan santainya masuk ke ruangan interogasi untuk menyelamatkan Yongso. Namun tak diduga bukannya dia mau membebaskan, tapi dia justru membunuhnya saat itu juga.
Sementara itu, sang bos juga sangat marah karena dia sudah membunuh asisten kepercayaannya. Oleh sebab itu, dia meminta kepada Kwon untuk membunuh Changi sebelum para polisi menemukannya. 카지노 자금 대신 관리해줬거든. 중간에서 장난질 해먹다 걸려가지고 Keesokan harinya, pihak kepolisian pun mendapatkan kabar tentang adanya mayat yang disimpan di sebuah kontainer pengiriman baju. Sehingga setelah mereka mengeceknya, benar saja terdapat mayat asisten bos Jang yang memang sengaja diletakkan oleh sang bos. Hal itu dilakukan untuk menyudutkan Changi yang kini mulai diincar oleh pihak kepolisian. Setelah itu, mayat tersebut kini dibawa ke ruangan untuk diotopsi. Di sana juga Dong-su menghadiri mayatnya untuk mengetahui tentang hasil otopsinya. Hal itu disebabkan karena dia sendiri menduga bahwa mayat ini mungkin ada hubungannya dengan judi kasino. Dan benar saja si dokter juga mengatakan bahwa orang ini merupakan orang yang memegang dan mengolah semua aset penting di kasino tersebut. Dan dari hasil otopsinya juga telah ditemukan sebuah tusukan yang sama seperti mayat Joe. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pelakunya pasti saja orang yang sama yang telah membunuh Joe. Oleh sebab itu, kini Dong-su menjadi sangat penasaran tentang siapa sebenarnya pelaku tersebut. 같은 용기를 사용한 동일범일 수도 있습니다. Sementara itu, Shin beralih kepada Changi yang sedang makan di sebuah restoran. Di sana juga dia melihat sebuah berita yang menayangkan tentang ditemukannya sebuah mayat di dalam kontainer. Melihat hal itu, dia pun sadar bahwa pihak kepolisian kini akan memburunya. Kemudian dia pun langsung menanyakan kepada sang bos tentang kenapa mayat itu disimpan di dalam kontainer. Dia pun menjawab bahwa anak buahnya telah melakukan kesalahan karena telah menaruh mayat itu di sana. Yang padahal semua itu memang disengaja olehnya agar pihak kepolisian mencari si Changi. Sedangkan si Changi juga sedikit curiga bahwa ini permainan sang bosnya sendiri. Oleh karena itu dia meminta untuk bertemu di sebuah tempat. Setelah itu sang bos meminta kepada Kwon untuk memperketat keamanan sekaligus memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Di sisi lain, Dong-su dan juga Kim terlihat lebih dulu sampai ke tempat gedung yang akan diadakannya pertemuan antara Changi dengan bos Jang. Kedatangan dia ke sana juga untuk menemui bos Jang karena dia diduga masih berkaitan dengan bisnis kasino Emperor. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa bos Jang merupakan seorang pria yang sangat kaya dari hasil bisnisnya. Kemudian dia pun menuju ke lantai 20 untuk menemui bos Jang yang sedang mengadakan launching koin kripto di pasar saham. 20층이에요. Namun ketika sampai di lift ketiga, tiba-tiba muncullah Changi yang sama-sama ingin menuju ke lantai atas. Dan saat dalam lift, di situ mereka masing-masing mencurigai bahwa Dong-su sedang mengawasinya. Untuk itu dia pun langsung keluar dan disusul oleh anak buah Dong-su yang terus memantaunya. Hingga ketika mereka sedang memeriksa, tiba-tiba anak buah Changi langsung memukulnya sehingga terjadi aksi baku hantam di tempat itu juga. Dan saat Kim akan dibunuh, tiba-tiba datanglah petugas kebersihan yang akan melakukan pekerjaannya. Melihat hal itu, dia pun langsung menyandranya sebelum dirinya melaporkan Changi. Yang mana dia juga mengancam bahwa dia akan membunuhnya jika Dong-su masih macam-macam dengan anak buahnya. Pada akhirnya Dong-su pun terpaksa menyerah demi keselamatan sang petugas. Namun tak disangka Changi justru menyakitinya dan melarikan diri. Setelah itu anak buah Changi yang berhasil ditangkap, dia pun langsung diinterogasi mengenai maksud tujuan datang ke sini. Namun karena dia tidak mengaku, akhirnya Dong-su pun memberikan sedikit ancaman dan memukulnya. Singkat cerita, kini mereka menemukan identitas Changi yang ternyata merupakan seorang pasukan khusus dari anggota militer. Akan tetapi mereka dipecat karena telah membunuh warga sipil yang tak bersalah. Dan setelah pemecatan tersebut, mereka direkrut oleh bos Jang untuk bergabung dalam bisnis judo sebagai manajer sekaligus tukang pukul. 병원 간 사람들은 어떻게 됐어? 만재는 치료 현재 카지노 등장 시기랑 일치합니다. Tak lama kemudian mereka dipanggil oleh Kapolda Korea yang meminta mereka semua untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika saja mereka tidak menyelesaikannya dalam waktu dekat, maka kasus ini akan dilimpahkan ke pihak lain. 이 정도 날리면 다른 데서 수사하는 게 맞지? 팀 배치하고 다른 팀에 넘기자.
Saat dalam perjalanan di sana, Dong-su melihat beberapa gangster yang sedang memukuli pemilik toko. Dan sebagai polisi yang mengayomi dan melindungi masyarakat, dia pun langsung turun dari mobilnya dan menghabisi semua gangster yang ada di sana. Singkat cerita, dia pun teringat dengan perkataan Jang Isu yang mana Kasino Emperor selalu melakukan monopoli bisnis dengan tujuan agar mereka bisa menjadi satu-satunya website judul di sosial media. Di situ dia berpikir untuk membuat website saingan sebagai cara untuk mengecoh Bos Jang. Beralih kepada Bos Jang yang meminta kepada Kwon untuk segera membawa Changgi ke hadapannya, karena jika dia dibayarkan saja mungkin Changgi akan sangat merugikan untuk perusahaannya. Singkat cerita, setelah Kwon sampai di kediaman Changgi, dia pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Changgi. Hingga saat Kwon terdesak, dia pun meminta kepadanya untuk bekerja sama melawan Bos Jang, di mana ketika dia berhasil membunuhnya, maka mereka akan membagi dua hasilnya. Dan karena terdesak, akhirnya dia pun menyetujui permintaan tersebut. Sementara itu, Dong-su terlihat meminta kepada sang atasan untuk melanjutkan penyelidikannya yang masih belum jelas. Namun sayang, Satgas Pemberantasan Judol kini sudah dialihkan ke departemen lain. Mendengar hal itu, dia pun langsung masuk ke ruangan para petinggi untuk meminta izin secara langsung bahwa dia memohon untuk memberikan tugas ini kepadanya. Melihat kegigihan dan kesungguhannya, mereka pun memberikan satu kesempatan terakhir kepada Dong-su dan anak buahnya. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menyusun sebuah rencana di mana ia meminta kepada Han Jisoo untuk membuat situs web dan berpura-pura menjadi kompetitor dengan Kasino Emperor. Sedangkan dia dan anak buahnya akan bekerja di lapangan untuk menyerang gudang servernya. Dan tak lupa dia juga meminta bantuan kepada Jang Isu karena dia memiliki cukup pengalaman tentang perjudian. Awalnya dia menolak, namun setelah Dong-su memberikan sebuah rencana, akhirnya dia pun menerimanya dan kini resmi menjadi satuan kepolisian. 비밀 경찰한테만 주는 배지야. 이것도 좀 털어주고 생각해서 만들어줬구만. 폴리스 다크 아미 아니야. 어두운 경찰 아니야. Setelah sampai di kediaman Jang Isu, dia pun mengizinkan tempat judinya sebagai gudang server untuk website judi yang akan mereka buat. Sedangkan Jong-su meminta kepada Jang Isu pergi ke Filipina untuk menghabisi server milik Bos Jang, yang mana dia juga meminta petunjuk jalan karena gudang tersebut berada di daerah pelosok. Namun sebelumnya Jang Isu harus berpura-pura menjadi seorang pengusaha yang akan membuka kasino baru di tempat itu. 게임 배당은 사이버팀? 예. 충전이랑 필리핀에 가서 영업장 만들어야 될 거 아니야. 폴리스 다크 아미. Sesampainya di sana, mereka langsung mengunjungi sebuah gudang yang tidak terpakai dan mengubahnya menjadi tempat kasino. Sementara itu, Dong-su sendiri hanya memantau pekerjaan Jang Isu di kantor Korea. Pareho tayong Pilipino. Kailangan din natin Di sisi lain, Bos Jang sendiri begitu sangat senang karena Kwon telah menangkap Changgi. Namun tanpa dia sadari, justru Kwon sudah berencana dengan Changgi untuk mengkhianatinya. Kemudian dia pun menodongkan sebuah pistol kepada Changgi, namun sayang pistol tersebut tidak bisa digunakan sama sekali. Untuk itu, Changgi pun memanfaatkan waktu ini untuk menghabisinya saat itu juga. 야, 뭐 어떻게 그러니까. Setelah itu, anak buahnya pun mengatakan bahwa ada tempat judi baru yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi bisnis mereka. Oleh sebab itu, dia menyuruh semua anak buahnya yang ada di Filipina untuk meretas dan menghancurkan gedung tersebut. Sedangkan di sisi lain, para polisi sudah bersiap untuk menyambut kedatangan anak buah Changgi dengan dibantu oleh kepolisian Filipina. Sehingga pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap semua anak buah Changgi dengan mudah.
너 황제 카준 어딨어? 어? Sementara itu, Jang Isu dan juga Kim terlihat mulai melakukan pemusnahan di gudang server milik Changi. Hingga setelah mereka masuk, dia langsung meretas sistemnya dan menutup servernya secara permanen. Namun sial, Changi kini sudah mengubah sandinya dan memperkuat keamanannya. Namun dengan semangat yang tinggi, akhirnya dia pun dapat menemukan data website yang sudah dipindahkan ke perusahaan bos Jang. Setelah mendapatkan lokasinya, Dongsu dan anak buahnya pun kini langsung bergegas untuk pergi ke sana. Sedangkan Changi sendiri terlihat sudah sampai di lokasinya dan mengambil semua data member website judi. Kemudian Changi juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil uang tersebut, yang mana dia hanya ingin mengambil datanya saja. Oleh karena itu, kini Kwon bersama semua anak buahnya lah yang akan menikmati uang tersebut. Sehingga ketika mereka sedang sibuk memindahkan uangnya, tak lama datanglah Dongsu yang langsung menyerang mereka semua. Ketika Kwon tak berdaya, dia pun mengatakan bahwa Changi dan anak buahnya kini sedang menuju ke bandara. Dan tanpa membuang waktu, dia pun langsung pergi dari sana untuk menangkap Changi. 마닐라행 에이스타 항공 KR620. Sesampainya di sana, dia meminta semua penumpang untuk keluar dari ruangannya, sehingga pada akhirnya terjadilah aksi baku hantam yang cukup sengit antara Dongsu dengan Changi dan anak buahnya. 사람 죽이고 맘 편하게 1등석을 탔네. 나가자. Setelah itu, pihak maskapai meminta pertanggungjawaban kepada Taesuk atas kerusakan yang terjadi. Sedangkan Dongsu yang tak ingin bermasalah lagi, dia pun diam-diam pergi dari sana untuk menghindari urusan dengan maskapai. Setelah semua yang terjadi, pihak kepolisian kini berhasil menangkap semua anak buah Changi untuk dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Keesokan harinya, dia mengunjungi makam Ibu Jo untuk memberikan penghormatan kepadanya. 이마, 니네 누군지 아니? 경찰, FDA, 폴리스 다크아미. 개새끼가 날 가지고 놀아? 폴리스는